Orang-orang ini datang ke Gunung Kawi bersama dengan seseorang juru kunci yang memiliki akses komunikasi dengan makhluk halus. Sampai di lereng, mereka akan disambut oleh sosok makhluk halus yang menyamar sebagai seorang petani atau pencari rumput. Selanjutnya, mereka menuju ke sebuah kerajaan makhluk halus di Gunung Kawi. Di sana, konon mereka akan ditanya kerelaannya mengorbankan semua yang mereka miliki. Jika mereka bersedia, maka harta kekayaan yang melimpah akan diberikan. Tetapi syaratnya, mereka harus memberikan tumbal kepada raja makhluk halus tersebut. Kawasan yang memang terlihat begitu sakral yang terdapat di hutan di antara makam, konon menjadi tempat tinggal bagi berbagai makhluk halus. Dan juga banyak pengunjung yang tersesat di hutan ini. Dari wisata religi hanya untuk memohon keberkahan, tetapi malah menjadi mencari kekayaan secara cepat dan instan. Di hutan tersebut juga menjadi sumber pesugihan makhluk halus. Namun yang paling sering dikunjungi adalah pesugihan siluman monyet. Maka di kawasan ini juga terdapat kawanan monyet yang diduga berasal dari jiwa-jiwa yang sebelumnya ditumbalkan demi harta. Berikutnya, kita beralih ke legenda keraton di kawasan Gunung Kawi. Keraton ini dibangun oleh Empu Sindok, Raja Mataram yang pindah ke Jawa Timur. Empu Sindok yang memiliki nama asli Kusuma Wardani yang membangun pertapaan tersebut. Empu Sindok menandainya dengan menanam 5 pohon beringin dengan sebuah batu gunung di tengah 5 batu tersebut. Lokasi pertapaan itu disebut sebagai tempat Empu Sindok melakukan pertapaan, hingga akhirnya tubuhnya moksa atau hilang. Pada saat ini lokasi tersebut dibangun dan diberi nama sebagai Sanggar Pamijan Keraton Gunung Kawi. Lokasi tersebut dibangun dan diberi nama sebagai Sanggar Pamujan Keraton Gunung Kawi. Konon beberapa raja di Jawa pernah melakukan pertapaan di lokasi Keraton Gunung Kawi. Para raja tersebut mencoba melakukan pertemuan spiritual dan meminta petunjuk kepada Empu Sindok. Tersebutlah Prabu Kameswara, seorang raja dari kerajaan Kediri. Beliau memilih untuk turun tahta dan melakukan pertapaan di tempat ini. Tak hanya itu, beliau juga mengikuti jejak Empu Sindok, yaitu moksa. Arti moksa sendiri adalah terlepas atau kebebasan dari ikatan duniawi dan lepas juga dari putaran reinkarnasi. Selain Prabu Kameswara, yang bertapa di Keraton Gunung Kawi adalah Ken Arok dan Gajah Mada. Lalu pada zaman perjuangan, Keraton Gunung Kawi juga sering digunakan untuk menyucikan diri dan menenangkan hati. Keraton Gunung Kawi banyak dikunjungi oleh orang-orang yang bukan hanya ingin mengenal budaya saja, tetapi juga banyak yang ingin melakukan pendekatan diri kepada Sang Pencipta dan sebagai bentuk pencarian ilham atau berkah melalui perantara leluhur.